Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Magetan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2025 di jalan-jalan bendera sang merah putih sudah berkibar. Itulah yang perlu kita ingat pada pembukaan undang-undang dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Bapak Ibu yang sholat di masjid, masuk masjid juga berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Minta apa kepada Allah? Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Nah, bagaimana caranya bisa membuka pintu dan kita bisa masuk? Ya, kita bisa masuk pada rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus patuh melaksanakan fungsi hidup, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan fungsi hidup sebagai khalifatullah di muka bumi. Ada 5 tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Selain ibadah, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ke-5 tugas sebagai khalifatullah di muka bumi. Wasta'marakum fiha, untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk merusak. Yang pertama adalah tugas khalifah kepada diri sendiri. Nabi Adam sebelum melaksanakan tugas risalah Allah, beliau diperintahkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban pada diri sendiri. Tidak ada tempat duduk pun, tidak ada teh. Ya, namanya kewajiban. Andaikan panitia tidak menyiapkan kursi, siap enggak duduk di bawah? Ya, kenapa? Karena itu kewajiban. Kalau kita lihat pada pesan Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, bahkan bisa hilang. Maka sholat, zikir, puasa itu bukan untuk menambah iman, tapi menguatkan iman yang ada. Kalau iman kita mau bertambah,
Masing-masing ini kan tidak sama Bu, ada yang masih 60, ada 50 imannya toh, kadar imannya sama nggak kadar imannya? Sik nangisan. Ya, sakit sedikit salahku apa ya Allah gitu kan, padahal makan apa ya, durian, kambing dimakan semua. Ya, jadi untuk menambah 60 jadi 70 itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau ilmunya tidak bertambah, maka imannya tidak akan bertambah. Wong sehari makannya berapa Bapak Ibu? 3 kali toh? Ya, ngajinya tiap Ahad saja ya kurang. 6 hari puasa berarti. Nah, jadi memang harus kita harus menuntut ilmu, itu salah satu kewajiban untuk meningkatkan keimanan kita selain tugas khalifah kepada diri sendiri. Yang kedua pada diri, masih pada diri. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sosial spiritual menurut undang-undang kesehatan. Jadi di surat An-Nahl Allah menerangkan tentang makanan yang dibutuhkan oleh jasmani sekaligus obatnya. Tapi Al-Qur'annya hanya dibaca, tidak dipraktekkan. Apa di situ? Nabatinya, hewaninya, sayur mayurnya di Magetan luar biasa. Sayur mayur ya. Kalau nggak bisa beli sayur ya kebangetan, harusnya nanam di Polybag itu lebih bisa Bu. Ya, nanti dibuka itu. Dan Allah memberikan ilham kepada lebah untuk membuat sarang-sarang. Ya, di situ nanti ada madu untuk obat jasmani. Jangan keliru, nanti obatnya rohani dikasih madu ya nggak sembuh, tidak sembuh. Ya, jadi obatnya. Kemudian ada lagi suplemennya apa? Susu. Apakah semua minum susu? Tidak, berarti gak mengamalkan Al-Quran. Susu kambing itu ya Bu ya, apalagi sudah itu di An-Nahl, nanti dicari. Setelah An-Nahl surat apa? Al-Isra. Di Al-Isra Allah menjelaskan tentang makanan yang dibutuhkan oleh rohani. Ya, jadi nggak ada susunya di situ. Tapi ada makanan pokoknya, ada suplemennya, ada obat. Coba sistematika penempatan surat, tidak ada siapapun profesor yang seilmiah Al-Quran. Ya, setelah An-Nahl, Al-Isra. Di situ bicara tentang yang dibutuhkan makanan rohani manusia. Ya, dari ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, 5 kali yang dibutuhkan. Kalau makanan jasmani, makanan pokoknya 3 kali. Suplemennya nggak pernah dihitung. Nek jam 10 makan kolak, sore makan onde-onde. Iya, ya. Jadi 5 kali apa? Jadikan sholat sejak tergelincir matahari, zuhur dan asar, ila ghasaqil lail, ya, malam, maghrib dan isya, wa qur'anal fajr. Dirikan sholat fajar, subuh.
menggunakan kata Quran karena bacaan-bacaan doa-doa di dalam sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Artinya apa? Kalau di rumah sakit ada sip-sipan tahu, jaga malam, jaga siang. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah dicatat di 2 buku catatan malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang yang juga siap di waktu subuh. Rugi kalau nggak sholat jamaah ke masjid di waktu subuh. Kenapa kok menggunakan kata Quran? Catatannya itu, jadi sholat subuh disaksikan oleh malaikat walaupun hanya 2 rakaat. Ada 2 catatannya. Makanya kata Rasul, andaikan manusia tahu catatan tentang sholat subuh, walaupun merangkak tidak ada kakinya, pasti akan berangkat. Sayang videonya belum diberikan oleh Allah. Ya. Yang kedua, suplemen, makanan suplemennya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, bukan seluruh malam, sebagian bertahajudlah sebagai ibadah tambahan suplementer. Ya, mudah-mudahan Allah menempatkan kalian ke tempat terpuji di mata Allah. Salat malam, Rasulullah nggak pernah meninggalkan walaupun di perjalanan. Ya, jadi yang salat di kendaraan itu sejarahnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat malam walaupun sakit. Itu di Al-Muzammil ayat 20. Allah tahu kalau kamu punya kegiatan untuk berbisnis keluar kota, kamu sakit, Allah tahu. Tapi dirikan sholat malam itu jangan ditinggal. Makanya terus ada 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Nah, kalau naik kereta api terus kemudian sholat malamnya tidak dikerjakan. Ke Jakarta naik kereta api, kalau saya jamak takhir maghrib dan isya sekaligus witir, setidaknya witir. Qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, karena Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat qobliyah dan subuhnya, ya, walaupun Rasulullah pernah kesiangan, Rasulullah tetap menyuruh setelah adzan sholat dulu 2 rakaat. Ya, jadi dibuat terlambat supaya ada kasus supaya kita mudah meniru. Apalagi doa. Ya, Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Apa itu harta, teman, semua apa saja. Kalau baik untukku masukkan, kalau tidak baik keluarkan ya Allah. Minta sama Allah. Jadi Rabbi adkhilni jangan ditinggalkan ketika salat malam. Setelah itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu obatnya. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, tapi bukan untuk obat jusmani, dibaca Al-Qurannya atau dikum di air diminum. Ada kan masih yang seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran di situ, ya air itu sudah ditentukan, itu memang iya. Tapi airnya yang Al-Qurannya tidak dibaca, Al-Qurannya dimasukkan di air, airnya diminum. Ya, jadi syifa'ul lima fis sudur. Obat apa? Rohani, hati.
Ya, dikaji Al-Qur'annya angen-angen sak maknane itu kan. Tombok ati niku 5 sak warnane. Terus apa? Salat wengi lakonono. Ya, baca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Dikaji supaya tahu. Ngaji Al-Qur'an an-Nahl bolak-balik khatam. Tapi di rumah nggak ada sebotol kecil pun madu. Ini ibu-ibu ini, madu itu kebutuhan, bukan keinginan. Rasulullah ada bayi, saya kalau nyambangi yang mau melahirkan, di mejanya tidak ada madu. Waktu lahir itu Rasulullah ngasih di bayi itu, dibuang air kawahnya, dijilatkan madu supaya sehat secara fisik, kuat menyusu. Atau kurma. Ada yang nggak punya madu di rumah? Yang salah bukan bapak-bapak. Ini saya bilang ke Ibu Aisyah yang punya TK, coba kuenya, selainya diganti madu supaya mereka terbiasa minum madu. Karena itu apa? Itu obatnya ya, yang bermacam-macam warnanya tergantung yang dimakan oleh lebah itu. Jadi syifaul, kalau Al-Quran obatnya rohani, syifaul lima fis sudur, obat hati. Makanya ngajinya jangan hanya di YouTube, nggak bisa bertanya ibu, nggak bisa dialog. Ya perlu sekedar tambahan saja. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menjaga keseimbangan, kesehatan jasmani dan rohani itu kewajiban pada diri. Yang ketiga, menampilkan diri dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu orang ngomongin yang di akhir itu loh bagus. Ya, orang itu cantik tapi gorowan. Akhlak itu yang di belakang ya yang nggak enak toh Bu. Iya, kalau wis ayu, loman, nyahnyo, gak sombong gitu kan, itu berarti akhlaknya orang menilai bagus. Ayu-ayu goro. Eman lah gitu ya. Jadi ini satu. Yang kedua, kewajiban tugas khalifah pada agama. Kita punya kewajiban pada agama. Apa kewajiban kepada agama? Mempelajari. Setelah mempelajari, mengamalkan. Jadi Islam kafah itu orang yang mempelajari Islam, diamalkan apa yang telah diketahui. Jangan nunggu sempurna 30 juz. Gak nutut umur kita. Ya, tapi apa yang sudah diketahui berusaha untuk diamalkan. Ya, jadi itu yang setelah mengamalkan, apakah kepingin masuk surga sendiri? Ya, surga itu luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi. Ya, Ibu kalau sendirian sak keluarga kok lak sepi ya, Bu? Ya, yang buat rumah besar-besar setelah keluarganya, anak-anaknya menikah, ikut suaminya, kerja di sana. Ya, getol kan, Bu? Getol apa? Nggak ya omah gede-gede, nggak raya repot. Soalnya apa? Sepi. Dulunya ramai, sekarang sepi. Ya, sama dengan itu. Kalau saya ojo melebu surga sendiri, tonggoni dijak. Ya, jadi kalau masih ada yang nggak sholat, ayo sholat. Jadi ada kan kepingin masuk surga sendiri, pintar sendiri, yang lain tidak
aja. Makanya akad pasti itu salah satunya berupaya karena tidak ingin masuk surga sendiri. Ya, setelah diamalkan disampaikan sama yang lain. Yang keempat, ada lagi kewajiban mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah mulai banyak ditinggal. Ya, sudah mulai banyak ditinggal. Itu ya, nanti kita kembangkan ya. Terus yang ketiga adalah tugas khalifah kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tema kita hari ini. Ya, kewajiban keluarga. Tugas keluarga itu apa? Suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi penguat perempuan, pengayom perempuan, mikul tanggung jawab nafkah. Jadi kalau ibu kasur, ingat ibu kasur dulu TK itu loh Bu, di TV TVRI ya biasanya. Anak laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bukan memarginalkan perempuan, ngajari anak laki-laki supaya tahu tanggung. Kamu tuh loh mikul tanggung jawab. Itu di situ. Ya, jadi bukan perempuan kan punya hak juga di depan ya. Maksudnya tidak karena apa? Mengajar dan mendidik enggak sama. Beliau mendidik supaya laki-laki belajar tanggung jawab mengayomi perempuan. Ini yang punya putra laki. Kalau saya anak sak cucu perempuan, negorone wedok kabeh. Jadi kasihan suami kadang-kadang sampean kasihan ya ganteng sendiri. Iya. Itu. Terus perempuan apa? Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solihah adalah yang taat, tunduk patuh kepada Tuhannya dan memelihara kehormatan keluarga. Kepala rumah tangga tugasnya perempuan, laki-laki kepala keluarga. Rumah tangga itu ada tangganya banyak. Tangga kehidupan, mari nikah harus hamil, habis hamil melahirkan, habis melahirkan menyusui, membiasakan. Kadang-kadang tugasnya double. Tugasnya double ya Bu ya. Katanya perempuan itu tulang rusuk, itu metafor, itu kan artinya bengkok. Itu untuk penjelasan kepada laki-laki. Perempuan itu ibarat kata ya. Ibarat kata itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kasar patah. Mendidik perempuan kalau kasar itu patah, mutungan soalnya. Mutungan, apalagi purian, pulangkan saja, itu kan perempuan biasanya. Jadi coba di WA, saya kalau ada anak laki keluar dari grup, kamu tuh rusak jadi mau jadi perempuan tak? Laki kok mutungan, marah sedikit keluar dari grup. Ada Bu di Magetan? Hah? Waduh, padahal kajiannya kan tiap minggu. Ya, kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Maka Allah menghadirkan laki-laki untuk membimbing perempuan. Ya, jadi tangganya banyak perempuan itu kalau nggak dibimbing. Ya, dari mulai banyak yang tidak sama, sel otak kirinya tidak sama. Nek laki-laki itu cerdas, nek onok perempuan cantik. Ya, saking aja bapak nggak berani. Gitu loh, coba tanya, kamu kepingin nak? Ya kepingin, saking aja nggak berani. Ngurusin satu aja gak maksimal kok mah. Itu di situ karena apa?
ya punya istri 2, 3 itu bukan hanya sanggup ngasih belanja, bukan mendidik itu sanggup enggak. Ya, ini ya tugasnya ibu-ibu ngasih tahu sama anak lakinya. Ya, jadi itulah di Al-An-Nisa ayat 34, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam urusan rumah tangganya. Kalau sebagai khalifatullah, sebagai anggota masyarakat, tidak ada perbedaan, tidak ada satupun perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka pembagian tugas ini menjadi penting. Kenapa di satu surat yang mengajarkan mendidik anaknya, menasehati anaknya kok bukan perempuan ya Bu, kok Luqman? Terus Maryam, putrinya Imran, istrinya Imran, ibunya Maryam itu neneknya Nabi Isa, namanya siapa Bu? Siapa? Hana. Ya, Hana itu melahirkan Maryam, ditinggal oleh suaminya sudah meninggal dunia. Akhirnya menyerahkan pengasuhannya itu, pembinaannya kepada ya saudaranya yang bernama Nabi Zakaria. Kenapa ya kok laki-laki? Ya, ini Luqman juga laki-laki. Maryam diserahkan, dipilihkan Nabi Zakaria. Dari kecil ya, saya makanya bilang anak di TK itu harus ada guru lakinya. Ya, satu. Kalau ibu-ibu nasihati anak dari TK, SD itu panjang lebar, susah direkam oleh, ya panjang toh Bu. Padahal di saat itu perempuan, anak itu belum bisa menerima kalimat yang panjang. Yang kedua, nek gak manut ngegas, mengulang-ulang. Ya coba di rumah itu lihat, nek bapaknya ayo le nak yuk sholat, paling 2 kali wis bosen. Perempuan, ayo sholat lewe sampai 5 kali. Wis jarno orang katanya bangunkan sholat ora. Belum 5 menit balik lagi. Ya, iya Bu ya. Iya. Bisa nggak dirubah? Bisa. Nanti sekolah di Aisyah ada Tarbiyatul Mar'ah Aisyah kelas kuliah. Perempuan belajar menjadi mertua, jadi uti-uti, mbah uti. Bagaimana komunikasi dengan cucu, dengan menantu yang sudah lahir di zaman apa sekarang, banyak sekali zamannya, istilahnya. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi harus sekolah memang. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Coba Luqmanul Hakim singkat toh. Ya bunayya la tusyrik billah, tegas. Anakku, jangan menyekutukan Allah. Terus ada penjelasan. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Yang kedua, wasainal insana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Ya, Allah mewasiatkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibumu. Kenapa? Karena
dia hamil dengan susah payah menyapinya sampai 2 tahun 30 bulan lamanya. Ada penjelasan. Coba ibu-ibu yang nasihati anaknya, kamu harus baik anak sama ibu. Ibu dulu susah hamilnya kamu. Kemana saja tak bawa, ke pasar tak bawa, tidur. Usia 6 bulan ke atas gak bisa tengkurap. Jawabannya anaknya apa? Aku gak minta dilahirkan. Ini anak sekarang. Ibu jangan ngomong masalah hamil, gak usah diungkit-ungkit. Maka bapak yang harus, masalahnya sekarang bapak nggak berani ngomongin. Ya kan enggak tuh? Selalu tolonglah Pak, ini ibu aja wes, gitu kan? Kayaknya Bapak Muhammadiyah buat sekolah untuk bapak-bapak tuh, biar imbang. Ya, jadi ini masalahnya. Nabi Zakaria seperti itu juga kepada Maryam, berhasil mendidik Maryam ya menjadi anak yang mendapatkan karomah dari Allah, dimuliakan oleh Allah ya, kemudian menjadi anak yang aktivis rajin iktikaf di masjid. Jadi Hana itu kepingin punya anak laki-laki, tidak dikabulkan oleh Allah, sampai dalam doanya bilang walaysad dzakaru kal unsa. Ya, jadi kalau sudah ngomong zakar, unsa itu berarti jenis kelamin tidak sama. Kenapa laki tidak bisa jadi rasul? Baru keturunan di cucunya kan? Ya, tidak boleh putus asa dalam berdoa.